Apa kabar di rumah? Pasti sehat semuanya ya. Semua sudah siap sekolah minggu? Ya, hari ini kita jumpa ibadah virtual dari rumah kita masing-masing ya. Ya, semuanya siapkan Alkitabnya, duduk bagus, yang rapi, yang tertib. Kita akan beribadah saat ini, pagi ini, anak remaja dan anak besar. Ya, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyi Anak-anak Pujilah, Kidung Jemaat 12, bait pertama dan ketiga. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ya, adik-adik, kita kembali lagi dan masuk votum. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai orang kudus. Dan bagimu juga. Ya, silakan duduk. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal ke-14 ayat 1 sampai 3. Ayat yang ganjil kakak akan bacakan, adik-adik baca ayat yang genap bersama kakak Milka. Kekebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Nah, untuk meresponi pembacaan Mazmur, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Dan sebagai sulur pada jalanmu, firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Ya, adik-adik, kita sering melakukan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan. Bahkan juga kita melakukan kesalahan yang kita tidak sengaja, baik itu dalam perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kita. Termasuk kepada orang tua, kepada guru-guru kita yang sering kita tidak mendengarkan
kalau menasihati kita atau mendidik kita. Nah, saat ini kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan marilah dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengaku segala kesalahan kita. Dan semua yang berkata, ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami. Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, berita anugerah diperdengarkan kepada kita melalui firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat yang ke-7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan berita anugerah, kita akan menerima petunjuk hidup baru. Dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Berkata demikian, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, anak-anakku sekalian, saatnya kita akan membaca dan kita akan merenungkan firman kebenaran di hari ini. Tentu penuh sukacita kita akan menyambut firman Tuhan itu. Maka marilah kita berdoa. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menolong anak-anakku sekalian di rumah dalam menyambut firman Tuhan hari ini. Roh Kudus pula yang akan memberikan kami semua kemampuan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita kita tentang Menara Babel. Menara Babel. Mari kita lihat firman Tuhan ini dalam beberapa slide. Om Pendeta akan membawa anak-anakku sekalian untuk memahami pembacaan kita nantinya ataupun tema kita hari ini. Soal Menara Babel. Om Pendeta sudah pasti tahu dan yakin bahwa kamu semua sudah pernah membaca dan bahkan cerita mengenai Menara Babel ini sudah sering kali didengar. Itu pasti. Hampir setiap tahun di sekolah minggu, di dalam berbagai kesempatan kamu pasti dengarlah cerita tentang Menara Babel. Nah, mari kita kembali hari ini dalam kuasa Roh Kudus kita akan memahami lagi tentang Menara Babel. Nah, kira-kira anak-anakku, kalau kita lihat gambar, Menara Babel itu seperti itu. Namanya saja menara, itu berarti dia suatu bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Nah, itu dibuat oleh umat manusia pada waktu itu karena mereka sudah lepas dari yang namanya air bah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 11, Menara Babel itu atau cerita tentang Menara Babel itu diceritakan setelah air bah surut. Setelah Nuh dan anak-anaknya selamat dari air bah dan mereka memulai kehidupan baru. Sem, Ham, dan Yafet beranak cucu dan mereka semakin bertambah banyak. Dan apa yang terjadi? Orang di dunia semakin banyak waktu itu. Maka ketika mereka berkumpul-kumpul berdasarkan suku masing-masing, mereka bersepakat yang namanya disinera.
Mereka sepakat untuk apa? Mereka sepakat untuk membangun yang namanya Menara Babel. Dan anak-anakku sekalian, apa tujuannya mereka membangun Menara Babel? Kalau kita lihat nanti dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 4 pembacaan kita hari ini, di situ dijelaskan bahwa mereka membangun Menara Babel untuk supaya mereka terkenal dan supaya mereka mencari nama. Supaya dibilang, wah iya itu orang hebat, oh itu orang jago. Supaya orang puji mereka. Itu tujuan mereka membangun Menara Babel. Dan anak-anakku sekalian, sebenarnya membangun Menara Babel itu sebuah anugerah Tuhan. Mari kita lihat slide-nya. Nah, kalau kita lihat gambar ini anak-anakku sekalian, ini gambar sebuah mall. Di dalam mall ada banyak manusia berjumpa. Nah, mall itu adalah salah satu kehebatan manusia, hasil karya manusia. Kenapa manusia bisa membangun mall? Masih ada gambar lain kakak sini. Ini juga ada gambar jembatan Barelang, ya. Masih ada gambar lain? Ada gambar gedung-gedung besar seperti juga Menara Babel. Mereka membangun itu, kenapa bisa manusia membangun bangunan yang sehebat itu? Sama dengan gedung gereja kita ini. Gedung gerejanya besar, megah. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa ada? Itu karena Tuhan kasih pengetahuan. Karena Tuhan kasih ilmu. Kasih kepintaran kepada manusia. Dan kepintaran itu memang harus dipakai untuk melakukan segala sesuatu, membuat berkarya, menghasilkan sesuatu yang indah dalam dunia ini. Karena itu memang tugas kita sebagai manusia. Kalau orang berilmu, baiklah ilmunya dipakai untuk bermanfaat bagi orang lain. Jembatan Barelang yang ada di Batam dibangun dulu katanya ceritanya itu hasil rancangannya mantan presiden kita Bapak Habibie, B.J. Habibie. Nah, karena dia orang pintar, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia untuk membangun jembatan itu. Dan apa yang terjadi? Banyak orang tertolong karena adanya jembatan itu. Sama dengan ketika kita membangun gereja. Orang pintar membuat gambar gereja dan menghasilkan gereja di mana ada orang di dalamnya yang kemudian memanfaatkan bangunan itu secara baik. Juga kalau kita ke mall dibangun secara hebat dengan gambar bangunan mall dan isi mall yang begitu luas, begitu menarik, begitu indah. Itu karena kepintaran manusia dan itulah anugerah Tuhan kepada manusia. Tapi saudara-saudara, coba lihat gambar slide yang sebelumnya. Lagi? Ya. Fungsinya, contoh pendeta kasih contoh mall. Tentu saya yakin anak-anakku sekalian pernah ke mall. Entah itu di BCS, di Nagoya, ya, entah itu di Mega Mall dan macam-macam. Di Batam ini banyak kali mall. Nah, kalau dimanfaatkan baik mall itu, di sini banyak orang. Dimanfaatkanlah bangunan-bangunan hasil karya manusia itu untuk berkumpul. Kita bisa berjumpa di situ, kita bisa bercengkrama di situ, kita bisa ngopi bareng, kita bisa main game bareng di situ macam-macam. Sama dengan gereja. Gedung gereja besar kita sudah upayakan besar supaya apa? Di dalamnya kita bisa berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, ya, berdoa bersama-sama dan macam-macam. Itu fungsinya dan itu manfaatnya dan itu hal yang positif yang kita bisa lakukan, memanfaatkan apa yang Tuhan kasih. Tapi anak-anakku sekalian, ini yang harus dihindari. Ini yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita bersama-sama, pada saat kita membangun apa yang Tuhan kasih kepada kita. Yaitu apa? Menara Babel itu rupanya tujuannya untuk mencari nama. Menara Babel itu rupanya didirikan supaya ada orang yang terkenal, ada orang yang besar namanya, ada orang yang disanjung-sanjung dan
ada orang yang ditertawakan. Makanya Menara Babel sebenarnya bagus. Menara Babel sebenarnya indah. Karena itu anugerah Tuhan. Tetapi kalau hati manusia yang ada di dalam Menara Babel itu, yang busuk hatinya, yang suka menyakiti orang lain, makanya Menara Babel itu akhirnya nanti minggu depan ceritanya apa? Menara Babel itu dihancurkan Tuhan. Saudara-saudaraku atau anak-anakku sekalian bersama orang tua di rumah. Ingat, ilmu pengetahuan kita mesti pakai. Kita mesti menghasilkan karya-karya indah. Tetapi ingat, jangan sampai karya-karya kita, hasil-hasil kerja kita, hasil-hasil buatan manusia itu membuat manusia sombong. Jangan sampai kamu merendahkan orang lain, jangan sampai kamu menghina orang lain, jangan sampai kamu menyakiti orang lain karena kelebihan, karena kepintaranmu. Pakailah kepintaranmu untuk membangun kehidupan ini, untuk menolong sesamamu, untuk membuat orang sukacita, agar orang tersenyum lewat kepintaranmu. Nah, anak-anakku sekalian, maka itulah cerita kita mengenai Menara Babel. Dan pembacaan kita, silakan anak-anakku lihat dalam Kejadian pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Cerita bagaimana Menara Babel ini didirikan. Tuhan memberkati kamu semua dengan ilmumu, dengan kepandaianmu. Pakailah semuanya membuat orang tersenyum, jangan membuat orang menangis karena kepintaranmu. Tuhan memberkati kamu semua, anak-anakku sekalian. Amin. Nah, mari anak-anakku sekalian, kita penuh sukacita berdoa bersama-sama ya. Doa Bapa kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Bapak Pendeta. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, dilipat dengan baik persembahannya. Nah, sebelum kita memberi persembahan, kita diingatkan dari nas persembahan kita dari Mika 6 ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita bawa hidup kita bawa negeri kita bawa gereja kita, semua hal kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati semuanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kasih-Mu begitu luar biasa. Nyata atas hidup kami semua di dalam kuasa Yesus Kristus, dalam Roh Allah yang selalu mengasihi kami.
Terima kasih kami boleh beribadah lagi bersama lewat pelayanan Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Batam. Dalam media virtual ini kami boleh beribadah bersama dan kami percaya Roh Kudus-Mu Bapa tetap ada bersama dengan anak-anakku sekalian, bersama orang tua di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur untuk semua kasih sayang-Mu bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu, Gereja Toraja Jemaat Batam, bahkan semua anak-anak di dunia. Cinta Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk terus hidup dan memuliakan Tuhan, berbakti, beribadah sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati sukacita mereka. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan tentunya berkat bagi perjuangan masa depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Allah, berdoa bersama dengan anak-anak kami. Tetaplah Tuhan kasihi mereka di masa pandemik ini, saat mereka bertumbuh yang masih kecil-kecil, saat mereka belajar di bangku sekolah masing-masing, bahkan di saat mereka bermain di rumah di masa pandemik ini. Tuhan tetap mengasihi anak-anak kami dan anak-anak kami tetap sehat, jauh dari sakit penyakit, sebab kasih sayang Tuhan menyertai dan membimbing mereka di rumah, tentu bersama dengan orang tua masing-masing. Berkati rumah tangga anak-anak kami bersama orang tua yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Sehingga dalam pekerjaan setiap orang tua anak-anak kami, baik yang bekerja di darat, di lautan, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam mereka menjalani hidup di masa pandemik ini. Biarlah mereka tetap dimampukan Tuhan untuk kreatif, untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat tentu dalam bimbingan dan arahan orang tua masing-masing. Dan terlebih saat mereka bersekolah dari rumah, Tuhan terus berikan hikmat, kemampuan dan kesabaran tentunya, sehingga meski belajar secara online, anak-anak kami tetap penuh semangat dan memperoleh hasil-hasil yang baik di setiap studi ataupun masa belajar mereka. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk rencana inisiasi ataupun perpisahan bersama dengan anak-anak kami yang menuju masa pemuda. Dari masa remaja menuju masa pemuda. Tuhan memberkati, itu akan kami kerjakan, lakukan di minggu depan. Biarlah Tuhan Allah semuanya jadi dalam kehendak-Mu. Teruslah Tuhan berkati pengurus sekolah minggu dan segenap pengasuh pembimbing sekolah minggu. Biarlah mereka tetap semangat, penuh sukacita dan penuh hikmat dari Allah untuk terus mengerjakan pelayanan ini, mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Batam. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, sebab kami semua berdoa dari tengah-tengah badai pandemi COVID-19 dengan penuh harapan. Tuhan, pulihkanlah dunia ini, Tuhan pulihkan negeri kami, sehingga virus corona ini segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang tumbuh sehat dan anak-anak kami pun terus berjalan untuk menuju masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita, dan sebelum kita menerima pemutusan berkat dari Bapak Pendeta, kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyi melayani lebih sungguh. Lebih sungguh
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Anak-anakku sekalian, mari Om Pendeta menumpangkan berkat untuk kamu semua. Maka arahkan hatimu pada Tuhan, inilah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah ibadah minggu kita hari ini. Om Pendeta bersama dengan Kakak Leo dan Kakak Milka mengucapkan terima kasih untuk kesempatan melayani. Semoga pelayanan kami hari ini menjadi berkat bagi kamu semua di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kamu semua.